Nah, kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya, yaitu rancangan logo pasar kuliner tradisional Mandalmulyo di Kulon Progo. Mulai dari deskripsi diri, minat utama. Setelah saya sudah menempuh beberapa semester, kurang lebih hampir 3 tahun di STSRD di sini, lambat laun saya mulai memiliki ketertarikan yang lebih mengenai dunia branding. Untuk menunjang minat utama saya, didukung dengan beberapa skill yang saya miliki. Nah, pertama adalah skill manual. Skill manual ini didapat ketika saya berada pada semester 1 dan 2. Saat itu pada mata kuliah gambar bentuk dan ilustrasi manual ya. Selanjutnya skill digital. Selain saya bisa membuat gambar manual, saya juga bisa membuat gambar digital melalui beberapa software digital seperti Adobe Illustrator dan Adobe Photoshop. Masuk ke objek perancangan, profil objek perancangan. Nama dari objek perancangan ini adalah pasar kuliner tradisional Mandalmulyo, terletak di Dusun Kamal, Bendowojo, Ngirimulyo, Kulon Progo. Awal mula didirikan pasar ini tuh beberapa bulan terakhir, lebih tepatnya sekitar awal Januari 2020 kemarin. Tujuan dibangun pasar tersebut yang pertama adalah sebagai rest area bagi para pesepeda, karena para penduduk desa Dusun Kamal itu melihat ada potensi ini. Tujuan yang kedua itu membuka peluang usaha bagi para warga Dusun Kamal itu sendiri. Nah, untuk waktu bukanya, pasar ini tuh buka setiap 2 kali dalam sebulan, lebih tepatnya setiap minggu lagi dan minggu kliwon, setiap pukul 6 pagi sampai jam 11 siang. Nah, ini adalah foto dari pasar Mandalmulyo itu sendiri. Bisa dilihat di sebelah kiri bawah ada para penari. Nah, ini ditujukan sebagai hiburan bagi para pengunjung yang datang ke pasar Mandalmulyo itu tadi. Nah, pas ini juga tuh pasar Mandalmulyo itu baru saja diresmikan. Nah, foto yang sebelah kanan atas itu adalah suasana pasar Mandalmulyo itu sendiri. Nah, yang sebelah kanan bawah itu adalah para sepeda yang mampir ke pasar Mandalmulyo untuk beristirahat. Selanjutnya ada gambar yang kiri atas adalah beberapa sampel kuliner atau makanan yang dijual di pasar Mandalmulyo tersebut, seperti lemper, godokan, bubur sumsum, jadah, gorengan. Di bawah itu adalah salah satu menu makanan yang cukup unik ya, namanya adalah sego sakulik. Terdiri dari nasi putih, bakmi Jawa, semur jengkol, semur tahu, telur rebus manis, dan sambal. Nah, yang gambar yang sebelah kanan adalah para penjual di pasar Mandalmulyo. Nah, di pasar Mandalmulyo itu diwajibkan para penjual untuk menggunakan pakaian adat, tentunya saja kebaya. Nah, selanjutnya masuk ke target audience. Target audience-nya demografis usia 25-35 tahun, jenis kelamin laki-laki atau perempuan, hobi jalan-jalan dan kuliner, pekerjaan karyawan kantor, pendapatan SB kurang lebih dari 2 juta per bulan. Geografis para pekerja kantor yang hendak melepas penat dengan bersepeda dari luar Dusun Kamal dan juga para pesepeda yang hendak melewati pasar tersebut. Psikografisnya fun, energy, welcome. Nah, ini adalah contoh pasar yang serupa dan menggunakan logo sebagai identitas mereka. Selanjutnya analisa SWOT, kekuatan. Yang jelas tempat masih aksi, bernuansa alam terbuka, mengusung tema kearifan lokal, terutama ada Jawa. Terdapat bermacam makanan tradisional yang dijual. Kelemahan masih belum banyak dikenal oleh khalayak umum, yang jelas karena masih baru, jauh dari jalan raya, dan tidak ada penunjuk arah untuk orang pergi ke pasar tersebut. Mungkin dalam jangka panjang para pembeli akan bosan karena yang dijual itu semua makanan. Kurangnya masyarakat untuk mempromosikan pasar tersebut. Identitas sebagai pembeda dari pasar yang lain masih belum kuat. Peluang dapat menjadi peluang usaha bagi masyarakat sekitar desa, itu jelas.
kedepannya bisa menjadi objek wisata kuliner ya, khususnya di Kulon Progo. Bisa menjadi tempat untuk melestarikan atau mengenalkan bermacam-macam makanan tradisionalnya ke generasi muda. Nah, sedangkan ancamannya adalah ada pasar yang hampir serupa dan menjual beberapa makanan yang serupa. Nah, data event. Kenapa ada data event? Karena bertepatan dengan event yang akan diadakan oleh Pasar Mandalmulyo itu sendiri, yaitu event sepeda yang akan diadakan pada 2 Agustus 2020. Nah, dalam event tersebut yang jelas ada kegiatan sepeda sehat, pentas tari topeng, pentas musik, dan pembagian door prize. Untuk tema dari event tersebut adalah sepeda sehat bersama Pasar Mandalmulyo. Untuk rundown acaranya itu pukul 6:30 sepeda sehat, jam 7 pentas tari topeng wanita, jam 7:30 pentas musik 1, jam 8 pembagian door prize, jam 8:30 pentas tari topeng pria, jam 9 pentas musik dan fun color, dan 9:30 pembagian door prize hadiah utama. Nah, itu tadi adalah data eventnya. Masuk ke konsep desain. Nah, ini adalah brainstorming yang telah saya buat. Nah, dan di dalam brainstorming tersebut ada beberapa keyword yang saya temukan, seperti wanita berkebaya, payung, gorengan atau kukusan, warna hijau, coklat, merah, dan kuning. Nantinya masuk ke bentuk logo. Sebelum masuk ke sini saya mau menjelaskan nih. Sebenarnya awal logo tersebut adalah menggunakan gabungan antara logo gram dan logo tab. Oleh karena itu bentuk logo dan bentuk fontnya itu saya sendirikan. Nah, ini adalah bentuk pada logonya dulu. Yang jelas ada wanita berkebaya tadi, sampel makanan yang dijual, dan yang terakhir adalah payung. Selanjutnya bentuk pada typeface. Bentuk pada typeface ini konsepnya menggunakan typeface style manual, tidak menggunakan jenis font yang ada karena agar terkesan lebih orisinil dan lebih dinamis. Nah, aksara Jawa ini dipilih karena bisa menggambarkan jati diri dari orang Jawa tersebut dan juga agar lebih sesuai dengan tema dari pasar tersebut, yaitu mengusung ada Jawa di dalam. Selanjutnya penggunaan warna yang diambil dari brainstorming tadi, seperti warna hijau diambil dari kata asri dan nuansa alam serta perbukitan hijau. Warna coklat diambil dari makna mengayomi merakyat, kesamaan derajat serta rendah hati atau adab asal. Dan warna merah diambil dari semangat untuk tetap melestarikan makanan tradisional ke generasi muda. Yang terakhir adalah warna kuning yang bermakna keceriaan atau fun. Kan ini ada 4 warna utama. Nantinya itu tidak hanya menggunakan 4 warna ini saja. Saya ingin menggunakan turunan dari 4 warna tersebut agar bisa lebih memperkaya variasi warna. Masuk ke round design. Nah, ini adalah beberapa sketsa awal yang telah saya buat. Bentuk dari aksara Jawa yang dibuat sedemikian rupa. Masuk ke alternatif desain. Nah, ini alternatif logogramnya. Ada 4 alternatif, dan yang sebelah kanan adalah logo type. Ini yang disenang tuh yang dipilih untuk digabungkan. Nah, ini adalah gambaran awal ya dari gabungan dari logo gram dan logo tab tadi. Jadinya seperti ini. Dan juga penambahan di bagian makanan tadi dan payung. Nah, selanjutnya masuk ke alternatif warna. Ini adalah final dari logo Pasar Mandalmulyo. Jadinya seperti ini. Selanjutnya masuk ke filosofi logo. Filosofi yang pertama, ikon wanita berkebaya dengan ekspresi tersenyum. Ini representasi dari para penjual di Pasar Mandalmulyo yang ramah tamah serta menjunjung tinggi nilai budaya, khususnya kebudayaan Jawa itu sendiri. Filosofi yang kedua adalah isyarat tangan kanan oke. Memiliki arti diharapkan kedepannya Pasar Mandalmulyo ini bisa menjadi salah satu objek wisata kuliner baru di Kulon Progo, baik serta dikenal oleh khalayak umum. Untuk filosofi yang ketiga,
bentuk setengah lingkaran berwarna kuning, merupakan gambaran dari lapak atau tempat berjualan yang digunakan oleh para penjual di pasar tersebut. Setengah lingkaran itu juga sebagai representasi dari matahari terbit, sebab bertepatan dengan jam buka dan pasar Mandalmulyo yaitu pagi hari. Oke, masuk filosofi keempat. Kue kukus, gorengan, lemper, nasi pincuk yang berkumpul di atas piring merupakan representasi dari aneka kuliner yang dijual, mulai dari makanan yang dikukus hingga digoreng, semua ada di pasar Mandalmulyo. Selanjutnya, filosofi yang kelima adalah bentuk typeface yang terkesan fleksibel atau luas, diambil dari aksara Jawa yang dimodifikasi demikian rupa, merupakan representasi dari para pembeli pasar Mandalmulyo itu sendiri yang memiliki bermacam perbedaan baik itu sifat, karakter, derajat, dan lain sebagainya, tetapi mereka tetap bersatu meramaikan pasar Mandalmulyo tanpa melihat derajat satu sama lain. Dan apabila dilihat secara seksama, ada motif daun pisang di dalam face tersebut. Daun pisang ini merepresentasikan kesuburan alam dan juga menunjukkan bahwa di lingkungan sekitar pasar Mandalmulyo itu dekat dengan alam. Dan filosofi yang terakhir adalah filosofi yang keenam, yaitu huruf S yang menyerupai angka 2 yang terbalik, memiliki makna yang berkaitan dengan jam operasional pasar Mandalmulyo, yaitu hanya buka 2 kali dalam sebulan, tepatnya pada Minggu Legi dan Minggu Kliwon. Oke, selanjutnya masuk ke warna. Warna pada logo ini menggunakan warna tetap, tidak menggunakan alternatif warna, dan warna dalam logo menggunakan teknik gradasi agar lebih terkesan hidup. Nah, ini adalah kode warna dari logo pasar Mandalmulyo sebagai berikut. Kemudian tipografi. Nah, Hobo STD medium adalah jenis font yang digunakan pada bagian tagline logo. Nah, untuk ukuran minimumnya 4,3 cm x 3,9 cm. Selanjutnya grid system dan planet seperti ini. Satu kotak sama dengan 1 x 1 cm. Ini penggunaan logo yang salah, antara lain tidak mengubah dimensi logo, jangan merotasi logo, tidak boleh hanya menggunakan outline pada logo, jadi tidak jelas seperti itu tidak boleh. Jangan memotong logo, jangan membalikan logo. Tidak diperkenankan mengubah, memanipulasi maupun menghias logo yang sudah ada. Tidak boleh dikomposisikan ulang, harus menggunakan komposisi yang sudah ada tadi. Selanjutnya masuk ke aplikasi logo. Nah, sini adalah beberapa aplikasi logo. Yang pertama itu adalah banner, jelas banner. Ukurannya sekitar 1,5 meter kali 2,5 meter. Di banner ini ada sosok penari dan promosi gamelan yang tadi sebagai tontonan di video tadi, dan yang sebelah kiri itu ada bermacam sampel makanan yang dijual. Selanjutnya yang sebelah kanan adalah umbul-umbul dari pasar tradisional Mandalmulyo seperti ini. Oke, lanjut. Sebelah kiri atas adalah contoh pengaplikasian di poster di media sosial Instagram, dan yang di sebelahnya adalah tampilan home Instagram. Di dalam home itu ada beberapa postingan nih yang saya perbesar di sebelah kanan. Ada 4 sampelnya, seperti poster pasar yang warna hijau ini, dan pojok kanan atas itu poster event sepeda tadi. Selanjutnya mockup foto, ada juga rundown event seperti ini tampilannya. Untuk selanjutnya kop surat dan kaos ya. Sudah selesai. Ya, mungkin itu yang bisa saya jelaskan mengenai perancangan tugas akhir saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.